Pagi Boksu mau tanya apa makna rohani dari perumpamaan dalam Lukas 18 tentang hakim yang tak benar. Apakah Allah diibaratkan seperti hakim tersebut yang membela hak karena merasa terganggu? Bukankah Allah kita itu adil dan bukan membela karena terganggu? Mohon pencerahan Boksu. Thanks. Ini pertanyaan yang baik sekali. Ini pertanyaan yang bagus. Coba rekan-rekan, tanpa kita sadar kalau kita baca nas firman Tuhan ini, kita juga bukan tidak mungkin akan terjebak. Kenapa ya? Sepertinya Tuhan itu diibaratkan sebagai hakim yang tidak benar tersebut. Hanya menjawab oleh karena takut diganggu orang. Gitu ya. Coba perhatikan. Saya pergunakan ilustrasi. Oke? Coba ya, rekan-rekan perhatikan baik-baik dan siap-siap untuk jawab pertanyaan saya ya. Perhatikan. Pertanyaannya saya pakai ilustrasi saja. Pada suatu hari Acong datang menjumpai pendetanya bermaksud untuk meminjam uang. Acong membawa banyak sekali makanan enak kepada pendetanya. Di sana ada mie tiong sim, ada juga bakpao kesukaan Pak Pendeta. Tidak lupa Acong membawakan kopi kesukaan Pak Pendeta. Singkat cerita, ketika mereka asyik mengobrol, tiba-tiba Pak Pendeta menerima telepon ada jemaat yang masuk ICU dan sangat perlu untuk didoakan. Ya, anggap ini sebelum masa COVID, ya. Sehingga Pak Pendeta akhirnya meminta maaf mengatakan pada Acong bahwa dia akan segera meninggalkan Acong. Acong pun begitu kecewa terhadap Pak Pendeta yang ada. Kenapa? Karena makanannya sudah habis dimakan, tetapi belum sempat ya. Intinya gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah demikian. Apa inti cerita ini? Oke. Pertama, Acong yang perhatian terhadap pendetanya. B, pendeta yang tega membuat Acong kecewa. Ini intinya. Coba perhatikan ya. Kemudian yang ketiga, Acong yang bermaksud pinjam uang. Oke, sekarang coba jawab. Dari tiga kondisi ini, kira-kira jawaban yang benar apa? Yang mana? Inti daripada cerita ini kira-kira yang mana? Oke, coba silakan teman-teman. Iya, inti daripada cerita ini adalah Acong bermaksud pinjam uang. Bukan oleh Acong perhatian terhadap pendetanya atau sayang kepada pendetanya. Bukan juga oleh karena pendeta tega membuat Acong kecewa. Oke, sekarang coba kita lihat nas Alkitabnya. Oke, perhatikan. Nas Alkitabnya perhatikan. Lukas 18 ayat 1 dan 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Oke? Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya siang malam berseru padanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi inti daripada cerita ini adalah bukan di tokoh hakim yang alim itu. Tetapi intinya adalah apa? Tentang berdoa yang tidak jemu-jemu. Pengajaran ini memberitahu pada kita, hakim yang lalim itu loh, hakim yang kejam itu loh, menghadapi kondisi yang demikian saja pun, yang kejam itu bisa memberikan. Apalagi Allah yang penuh kasih dan sayang. Oke, jadi ketika kita membaca Alkitab, kita harus perhatikan jangan yang sekunder itu yang diperhatikan, tetapi kita harus bagaimana mengerti inti pengajaran itu apa. Supaya apa? Supaya jangan kita salah menafsirkan Alkitab. Ya, ketika kami hamba Tuhan berkhotbah, itu ada amanat teks, amanat khotbah itu yang menjadi prioritas. Kalau tidak, itu nantinya itu khotbahnya bisa ngawur gitu loh. Ya, kenapa? Karena amanat utamanya atau tema utamanya bukan itu yang disampaikan. Saya ambil contoh dan sering saya pergunakan. Misalnya lah, apa fungsi telinga?
gantungan masker, gantungan kacamata. Itu tidak salah. Telinga untuk gantungan masker, gantungan kacamata nggak salah, tetapi fungsi utama dari telinga itu apa? Untuk mendengar. Demikian juga perikop firman Tuhan ini. Ya, perikop firman Tuhan ini intinya apa? Tentang doa yang tidak jemu-jemu. Nah, ini amanat teksnya. Gitu ya. Ya ini berhubungan dengan lebih dalam lagi lah ya tentang berkhotbah ya. Jadi ketika kita baca Alkitab dan penafsiran kita juga harus mengerti intinya ini apa, ceritanya apa. Jangan kita terjebak ya. Masih ingat ya waktu cerita tentang pohon ara di kutu itu jangan terjebak ke pohon aranya gitu loh. Ya, itu juga harus diingat ya.